Salam sahabat tutu, kita masuk kembali ya setelah membahas beberapa perbedaan antara zodiak dan sio. Kita rasanya nggak adil ya kalau nggak membahas persamaannya ya, walaupun tidak ada hubungan sama sekali ya antara sio dan zodiak, karena sio dilahirkan atau diciptakan atau ditulis, dibukukan itu sudah 500 tahun sebelum Masehi. Jadi udah berganti-ganti dinasti baru muncullah zodiak. Dengan kartu tarot jelas nggak ada hubungannya sama sekali, walaupun dibukti di kasus-kasus tertentu ada gambar-gambar yang mewakili zodiak di dalam kartu tarot ya. Begitu juga ada gambar-gambar yang mewakili sio di dalam kartu tarot itu sendiri. Kalau para pembaca tarot atau tarot reader yang benar-benar letterlock berdasarkan buku, dia tidak akan mau untuk membaca sio berdasarkan kartu tarot ya, karena kartu tarot itu tersendiri, dibaca berdasarkan tanggal lahir dan nama. Nah, itu adalah alamat dari apa yang mau dibaca. Jadi kalau kita cari rumah harus tahu nama jalan dan nomornya ya. Istilahnya itu adalah nama dan dan tanggal lahir. Tanggal lahir adalah nomor rumah tersebut, supaya kita tidak salah alamat dalam membaca, tidak salah alamat dalam melihat rambu-rambunya, rumahnya warna apa, catnya warna apa, gentengnya apa ya, di depannya ada apa, itulah yang akan kita baca di dalam kartu tarot. Jadi ada yang benar-benar idealis tidak mau mencampur adukan antara zodiak atau sio di dalam kartu tarot. Kalau mau baca kartu tarot ya nama, tanggal lahir atau foto, supaya energi yang masuk benar-benar dia. Tetapi seiring berjalannya waktu, foto banyak yang filternya itu ampuh ya. Kalau dibilang jahat sebetulnya sih lebih baik ya. Menjadikan orang lebih cantik, lebih tampan dengan filter tertentu itu bisa membuat wajah beraneka ragam. Jadi bisa mengacaukan energi ya kalau dilihat dari foto saja. Maka saya lebih cenderung nama dan tanggal lahir. Nama adalah nama jalan dan tanggal lahirnya adalah nomor rumah yang mau dibaca. Istilahnya jangan sampai kita salah alamat, pengertian gampangnya begitu ya. Tapi kalaupun tidak ada nama dan tanggal lahir, biasanya kan nama aja, bisa dicocokin dengan nama dan foto. Itu juga akan menentukan orang yang sama, energi yang sama, tidak akan salah alamat. Tetapi kalau foto saja atau namanya nggak lengkap, misalnya apalagi nama pasaran ya, Joko, Agus, Andi, itu kan Andrew ya, kalau di barat kan Ana, itu kan nama-nama panggilan begitu bisa beribu-ribu orang nama Ana di dunia, bisa beribu-ribu nama orang Budi di Indonesia ya, Agus ya, banyak banget. Itu yang menyebabkan saya membaca lebih cenderung maunya ya udah komplit nama dan tanggal lahir. Kalaupun tanggal lahirnya sulit dicari atau lupa, bisa dengan foto. Baik, kita langsung masuk lagi ke pembahasan. Persamaannya adalah antara zodiak dan sio sama-sama 12 ya. Zodiak ada 12, dimulai dari Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Sedangkan sio dimulai dengan tikus ya, 12 juga ya. Tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Itu persamaannya sama-sama 12-nya. Kemudian sama-sama berelemen, ada 3 elemen yang sama ya, yaitu api, tanah, dan air. Sedangkan udara yang ada di zodiak tidak ada di sio. Di sio juga ada elemen api, ada elemen tanah, dan ada elemen air. Cuman udaranya
elemennya adalah tanah dan logam. Sedangkan di zodiak digabungkan menjadi satu, menjadi udara. Baik dan buruknya silahkan dipilih sendiri. Kalau di sini lebih logis ya elemennya, yaitu api, tanah, air, udara dan air. Di sini udaranya, di sio udaranya nggak ada, tetapi ada kayu yang menimbulkan udara ya. Oksigen itu kan dihasilkan dari fotosintesis tanaman ya. Dari kayu ya, dari kayu yang akan menghasilkan oksigen, yang menghasilkan udara ya. Sedangkan logam adalah hasil tempaan bumi, elemen tanah dan api dan air dan semua yang akhirnya membuat suatu bentuk mineral tertentu yang disebut logam. Itu adalah bentukan dari keempat elemen ini ya. Api, tanah, udara dan air yang menyebabkan korosi dan sebagainya, panjang dalam proses yang panjang yang menyebabkan terjadinya mineral ataupun logam-logam, termasuk logam mulia ya, termasuk emas. Kalau di sini kan sio lebih cenderung logam itu nantinya 60 tahun sekali akan muncul logam emas. Jadi ada karbo emas, naga emas itu yang sangat mulia ya, sangat diinginkan banyak orang Cina. Itu adalah anak dengan kelahiran laki-laki, naga emas dan macan emas, karena mereka memang simbol kepemimpinan, simbol pemimpin, dan hokinya akan banyak banget. Begitu menurut kepercayaan Cina. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Di dalam kartu tarot sendiri, zodiak ada 6 yang digambarkan dengan hewan ya. Sio yang semua binatang digambarkannya pun ada 6. Itu persamaannya ya. Ini faktanya ya, di dalam kartu tarot zodiak yang bergambar hewan adalah kambing ya. Aries, ada kepala kambing di situ ya. Aries ada kepala kambing di sini ya. Ya, Aries 1. Kemudian Leo ya, gambar singa ya 2. Kemudian Scorpio tadi digambarkan sebagai kuda ya, di sini gambar hewannya ya. Maksudnya gambar ya hewannya ya. Kemudian Sagittarius, di dalam kartu tarot ada ayam atau burung ya yang ada sayapnya ya. Kemudian naga, kan itu adalah domba laut sebetulnya ya, naga itu ya. Kalau di zodiak itu dia berkepala domba, tapi berekor ikan ya. Terus kemudian Pisces digambarkan dengan 2 ekor anjing. Jadi ada 6. Kalau ini kan angel malaikat ya. Ini juga angel malaikat sih. Bisa dibilang sih ada hewannya 7 ya. Kalau zodiak ya ada 7. Di sini ada gambar ular dan ayam atau apa tuh namanya, burung, anggap aja gitu, malaikat ya. Di sini juga binatangnya ada 7. Sedangkan di kartu tarot di sio sendiri gambar hewannya ada di macan. Kemudian di sio naga, di sio ular, di sio kuda, di sio kambing, di sio ayam, dan di sio anjing. Ada 7 juga ya. Sama-sama memiliki gambar hewan 7 ya. Sekali lagi ya, di Aries ya 1. Terus di Gemini ada gambar ular dan burung atau ayam 2. Kemudian di macan, di sio macan ya, di apa namanya, di zodiak Leo ya ada gambar singanya. Kemudian di Scorpio ada gambar, nih keempat ya, di Scorpio ada gambar kuda. Di Sagittarius ada gambar ayam atau burung lagi. Di Capricorn ada gambar naga laut. Dan kemudian langsung ke Pisces ada gambar anjing. Jadi 7 yang digambarkan sebagai binatang. Di sio juga sekali lagi ya, pertama adalah yang bergambarkan binatang adalah sio macan. Kedua sio naga, ketiga sio ular. Ini ya sio ular ya.
Ular, ada gambar ular yang melingkar di sini ya. Nah, sio ular, kemudian sio kuda 4 ya. Kemudian sio kambing, ada di sini kambing. Kemudian sio ayam. Dan kemudian yang terakhir adalah sio anjing. Ada 7 juga yang bergambar binatang. Itu adalah persamaan antara zodiak dan sio. Tapi sekali lagi tidak ada hubungan sama sekali antara zodiak, sio dan kartu tarot ya. Kemungkinan zodiak sih mengambil beberapa dari cerita-cerita yang memang lebih tua kartu tarot daripada zodiak ya. Tetapi kartu tarot lebih mudah daripada sio. Sio lebih tua daripada kartu tarot dan zodiak. 500.000 tahun sebelum Masehi ya, 500 tahun sebelum Masehi sio udah muncul. Sedangkan zodiak diambil berdasarkan kalender Masehi tahun 0001 ya, sekarang 2022 ya. Kalau kalender Imlek sudah 2573, jadi 500 tahun lebih tua. Di dunia Eropa menciptakanlah kartu tarot yang kemudian ya bergeserlah di sini. Tetapi semua memang berdasarkan intuisi orang-orang zaman dahulu ya, dimana intuisinya mau berhubungan atau tidak, toh kenyataannya ada gambarnya dan mirip ya. Contohnya aja yang digambarkan dengan kartu tarot The Emperor, contohnya ya Aries, domba jantan yang sifat-sifatnya tuh optimis, tegas, mudah emosi ya. Domba jantan kan sering nanduk-nanduk ya, seperti itu ya. Kenyataannya tuh sama seperti juga ini Leo, the strength, kekuatan ya. Leo juga adalah salah satu zodiak yang dilambangkan dengan kekuatannya, kekokohan pendiriannya, ketegasannya ya, seperti itu. Itu memang dipelajarilah karakter-karakter manusia sehingga diciptakan gambar-gambar untuk mempermudah kita mengenali karakter, karena zaman dulu memang belum ada tulisan, kertas juga belum banyak, menulis juga harus dengan daun lontar atau sesuatu ya. Zaman dulu orang-orang Cina atau orang-orang zaman dulu menulis di dinding, menggambar, sehingga gambar yang menjadi pesan yang bisa menceritakan banyak sekali arti daripada menulis yang susah banget ya. Dulu mungkin juga belum mengenal huruf beberapa tahun lalu ya, beberapa ribu tahun yang lalu, di mana terciptanya sio itu sendiri. Makanya digambarkan dengan hewan. Baru kemudian tulisan muncul dan disadur dalam tulisan-tulisan. Mungkinan itu aja ya persamaannya. Kita hanya istilahnya sekedar intermezzo, hiburan ini untuk pengetahuan ini zodiak, sio dan hubungannya di dalam kartu tarot. Walaupun kenyataannya lahirnya kartu tarot, lahirnya sio dan lahirnya zodiak tidak ada hubungan sama sekali. Tetapi karena intuisi ya, kemungkinan kalau saya sering menyebut bahwa DNA atau bahwa bisa disebut reinkarnasi dari seseorang itu adalah DNA yang dibawa oleh seseorang dari leluhurnya. Jadi DNA leluhur yang diturunkan ke orang-orang baru atau orang-orang yang baru lahir, itu yang disebut reinkarnasi. Dan kita sering dejavu, mengetahui kok seperti pernah terjadi atau mengenal hidup itu, mengenal tempat ini dalam keadaan yang berbeda. Itu karena DNA kita mencatat, DNA leluhur kita, DNA mungkin kakek buyut kakek kita ya yang pernah di tempat itu, sehingga memicu keingatan kita kembali bahwa kita pernah ada di situ. Begitu ya. Teori adalah sekadar teori, jadi reinkarnasi dan DNA bisa akan diselidiki lebih lanjut ya. Titisan orang, kalau orang Jawa atau orang kuno dulu sering menyebut titisan, kamu tuh titisan kakekmu, mirip ya secara fisik, secara
Nah, gaya bicara, secara pengetahuan, secara sifat dan karakter mirip dengan kakek buyut itu adalah bisa jadi yang dibilang orang-orang reinkarnasi adalah DNA yang tercatat dan terlahir dan diturunkan kepada anak-anak Anda atau kepada kita dari DNA kakek buyut kita. Begitu, ini sekedar intermezzo, belum ada pembuktian klinis tetapi sudah banyak dibicarakan. Tercatatnya DNA adalah yang disebut dengan reinkarnasi, titisan atau apapun, tidak bermaksud untuk menyinggung atau membandingkan agama tertentu yang mempercayai reinkarnasi atau yang lain ya, hanya sekedar intermezzo, hiburan untuk kita sekadar mengupas lagi ilmu pengetahuan. Karena memang sekali lagi kartu Taurus bukan ramalan ya. Ini adalah bacaan karakter atau rambu-rambu dari seseorang dan keadaan, dihubungkan dengan hukum tarik-menarik, hukum sebab akibat, hukum tabur tuai dan lain-lain yang akan menggambarkan kehidupan kalian, rambu-rambu kalian di masa depan. Rambu-rambunya tuh seperti ini loh bacaannya. Sekali lagi bukan ramalan ya, just intermezzo, sekadar untuk hiburan dan pengetahuan kita untuk meneliti bagaimana kartu tarot, sio dan zodiak mempunyai hubungan tarik menarik, mempunyai vibrasi yang berbeda-beda tetapi sepertinya akan mirip. Sekali lagi, vibrasi bisa berkumpul dengan vibrasi yang sama ya dalam law of attraction atau hukum tarik menarik. Vibrasi yang baik akan berdekatan dengan vibrasi yang baik, yang buruk akan berdekatan dengan vibrasi yang buruk. Vibrasi rendah, marah, sakit akan berdekatan dengan vibrasi yang rendah. Kenapa orang yang suka marah sering sakit? Karena vibrasi antara sakit dan marah itu sama-sama rendah, hampir mirip. Sedangkan vibrasi bahagia, senang, bernyanyi itu mempunyai getaran yang lebih tinggi frekuensinya, dan itu akan lebih, orang yang menyanyi sering menjadi gembira. Walaupun lagu sedih ya, vibrasinya akan mengikuti, tetapi tetap menghibur. Lagu sedih pun tetap bisa menghibur kita dari kegalauan. Salam sahabat Tutu.